lagi sahabat Blaver semuanya. Ketemu lagi dengan Ola Manilo. Sekarang Ola lagi bersama wah siapa nih? Bunda cantik sekali nih, Bunda Alicia Alicia Johar. Teman-teman ingat nggak film yang pertama kali ya Bun ya? Film Dono Kasino Indro kalau nggak salah ya. Wah, zaman tahun 77 itu. Jadi artis tahun 70-an ya. Aduh, kasihan deh. Beliau ini adalah seorang ketua nasional, ketua Parvi nasional Iya. Indonesia. Nah, sekarang kita tanya ya, Bun ya, ini teman-teman mau pada nanya nih, perkembangannya perfilman nasional, Parvi perfilman nasional Indonesia itu gimana sih di masa pandemi ini? Oh iya, perkenalkan saya Ibu Alicia Johar, Ketua Umum Parvi. Parvi itu singkatan dari Persatuan Artis Film Indonesia, ya. Jadi semua mesti tahu kalian, jangan sampai ditanya Parvi itu apa. Nah, Parvi itu salah satu organisasi perfilman, tapi Parvi ini yang paling tua karena lahir di tahun 56. Bayangin aja sekarang sudah 65 tahun ya. Parvi ini. Jadi kalau seandainya nanti yang pemirsa yang nonton bahwa ini harus kalau bisa kalau pernah syuting film gabung di Parvi ya. Nanti kalau misalkan persyaratan untuk jadi anggota Parvi nggak repot ya, cukup aja sekali syuting di depan kamera untuk layar lebar, untuk FTV, untuk sinetron atau untuk YouTube. Jadi kalian bisa jadi anggota Parvi. Ayo daftarkan ya. Kantor Parvi di Kuningan, di Jakarta, sebelah Plaza Kuningan. Di situ ada gedung perfilman di lantai 4. Jadi silakan. Iya. Jadi Mbak juga bisa datang ke sana ya. Jadi anggota Parvi. Nanti kalau udah jadi anggota Parvi, nah tadi kan pertanyaannya berkaitan dengan perfilman ya. Kita bagaimana bisa menciptakan perfilman Indonesia yang profesional kalau bukan artisnya juga profesional. Nah, kalau kita jadi anggota Parvi, nanti kita ada sekolah ya, how to acting, bagaimana belajar cara acting ya. Jadi kalau kita ya dipanggil syuting, di calling katanya, aduh untuk acting aja bingung gimana gitu, ngadep kamera. Misalnya ini berdua ya, begitu pas kita sendiri kameranya hilang. Akhirnya ini kamera, nah kita pandangannya ke kiri apa ke kanan, nanti dikasih tahu ya. Nah itu salah satu contoh. Jadi kita juga harus tahu pengalaman bagaimana cara untuk acting. Jadi jangan sampai ketemu sutradaranya stres nanti. Waduh ini suruh acting tapi nggak bisa bagaimana cara acting gitu ya. Dan kita juga harus menghafal dialognya tuh harus hafal. Jangan sampai datang ke lokasi dialognya nggak tahu apa ya, bingung gitu ya. Kalau bisa kita hafalin dulu, terus nanti udah hafal jadi kita bagaimana actingnya itu dengan wajar akan keluar dengan sendirinya. Nah ini kembali lagi bagaimana kita menciptakan film yang profesional ya. Dan kalau dalam masa pandemik ini kalau bisa kita jangan sampai diam ya, kita tetap juga kita bisa berkreasi ya di rumah ya, berkarya di rumah. Kita juga kan sekarang suka ada lomba-lomba kayak mini seri ya di YouTube yang kita bikin. Nah ikut, nanti kan dapat hadiah juga. Nah hadiahnya kan dapat uang juga ya. Jadi kita kreasi apa aja kita bikin yang cerita-cerita mengenai pariwisata ya. Kalau seandainya pariwisata kan kita ikut mengembangkan budaya di Indonesia. Kita misalkan dari daerah mana ya, Lahat misalnya. Di Lahat terkenal megalitnya. Apa orang nggak tahu megalit itu apa? Kita bikin filmnya, oh megalit itu waktu besar zaman dulu. Nah kita expose gitu apa yang menarik di Lahat itu. Nah itu salah satu contoh. Itu bisa di Padang seperti apa ya, di Jabar apalagi Jabar ya, dari angklungnya segala macam lah Diangkat seni dan budayanya. seni budayanya. Jadi kita tetap juga mengangkat seni budaya kita. Jadi kalau bisa sih saya tuh bercita-cita ingin membuat film yang mengangkat seni budaya, terutama itu untuk ke luar negeri ya. Jadi kalau jadi kita bisa menciptakan film ini kalau seandainya kita dibawa ke luar negeri, dia tahu Indonesia itu seperti apa ya. Jadi dia lihat, oh ternyata di Indonesia ini tarian-tariannya bagus ya. Terus budaya-budaya bahasanya juga berbeda-beda gitu ya. Mungkin cenderamata-cendeраmatanya juga bagus. Nah, mereka dari nonton film itu mereka tahu, oh bagus banget nih film kita. Nah, akhirnya mereka bisa datang ke Indonesia. Jadi membantu Menteri Pariwisata juga.
Dan jangan lupa kita harus berkarya ya. Jangan sampai kalau seandainya ada yang lagi berkarya, kita bikin semangat ya. Jangan mencela atau aduh ini jelek atau ini, jangan. Kita bikin semangat, ayo. Kalau seandainya ada yang salah, kita tinggal edit, kita tinggal rubah sedikit ya. Kita harus positive thinking. Itu pesan saya sebagai ketua umum ya. Kita kalau bisa kita semangat ya, kita harus saling membantu. Yang namanya film, di satu film itu semua ada kru, ada sutradara, ada kameramen, ada semua itu bersatu. Jadi kalau seandainya cuma satu sutradara aja nggak jadi film, ya kan? Jadi semua jadi satu, yang namanya artisnya juga jadi satu, ya semua jadi satu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menghasilkan film yang bagus ya pada saat COVID gini ya. Oke. Sampai tercengang sahabat lover. Ini sampai bingung malah juga mau nanya apa. Jadi sekali tanya tapi langsung dijawab semua ya, Ola? Iya, pertanyaannya sudah dijawab semua sama Bunda ya. Jadi pertanyaannya apa lagi Bunda tantangin, ayo. Bun, gini kan di masa pandemi ini kan kita nggak boleh berkerumun, Bun. Gimana dengan perkembangan film ketika kita membuat film gitu kan, dibatasin orangnya pun, apalagi sekarang kan harus di swab ya Bun ya. Nah itu gimana menanggulanginya gitu? Apakah membuat sinema jarak jauh saja? Ya, sebetulnya kita kalau syuting itu bisa mengikuti protokoler, itu bisa kita laksanakan ya. Kita pada saat kita syuting mungkin kita bisa buka, tapi sebelum kita syuting supaya kita yakin ke lokasi syuting itu kita di swab dulu atau antigen atau apa, jadi kita ada suratnya, jadi kita yakin kita berhadapan sama teman-teman yang benar-benar sehat ya. Jadi masuk ke lokasi itu udah harus paling nggak temperaturnya dicek juga, misalkan kalau di 36 gitu ya, berarti kita sehat semua. Tapi kalau udah 37 ke atas udah suruh pulang karena bahaya kan, dia masih sakit ya. Nah jadi kita juga kalau seandainya ada surat antigen seperti itu, kita aman, kita bisa lepas masker pada saat kita syuting. Tapi usahakan pada saat sudah syuting kita pakai masker lagi ya, kecuali kita lagi syuting atau lagi makan baru buka masker. Jadi kita kalau bisa kita harus taati ya protokoler yang sudah dicanangkan ya, supaya kita tetap sehat ya. Kita harus hati-hati dengan COVID yang saat ini yang sangat mengerikan ya. Ya. Ada saking cantiknya nih bingung. Awet muda banget. Amin. Aduh, dibilang awet muda. Resepnya apa? Nih lihat di Cafe Bunda ini, Bunda hobinya nyanyi. Jadi tiap hari tuh ada live musik, nyanyi-nyanyi dari jam 2 sampai jam 9 malam. Jadi kalau seandainya ada yang mau nyanyi sama Bunda, ayo ke sini. Nanti juga insya Allah kita akan adakan sekolah acting di sini ya. Nanti mungkin di Cafe Bunda, karena pagi ini kita tidak ada acara apa-apa, kita bikin sekolah acting biar melahirkan artis-artis yang profesional ya. Saya yakin di Jabar ini banyak sekali yang punya talenta yang luar biasa ya, terutama khususnya untuk acting ya. Dan cantik-cantik di Jabar itu, aduh menyegari liste. Nanti kalau seandainya syuting kayak kita bikin di Iteng atau apa kan, semua kita usahakan artisnya betul-betul dari Jabar ya, jangan dari jauh-jauh dari mana-mana. Nah makanya mesti sekolah acting ya, insya Allah nanti di sini akan diadakan sekolah acting. Udah itu jalan apa Bun ya? Mungkin buat sahabat ini, lover. oh iya, nah sahabat lover, nanti ini namanya Cafe Bunda Alicia Johar, Jalan Bagus Rangin 7 strip 50 ya. Nanti tinggal ayo kita ke Bagus Rangin. Nah di sebelah ini ada kafe juga namanya Nyi Iteng, punya Palamita Rusadi. Jadi nanti insya Allah di sini nanti khusus di Bagus Rangin kafenya artis-artis film. Keren banget, mantap ya. Jadi kalau mau tanda tangan langsung foto bisa ya Bunda? Boleh dong. Kalau saya datang ke sini langsung foto sama Bunda. Jadi kenalan sama Bunda. Nanti Bunda kasih tips bagaimana caranya kita kalau syuting seperti apa, menghafal seperti apa gitu kan, bagaimana cara make up. Nanti ada bintang tamunya kayak Oji Saputra, dia kan jago make upin ya, make upin nanti kita diajarin make up hari-hari kayak gitu. Aduh sahabat lover, saya juga bingung mau nanya apa lagi. Semua pertanyaan Ayo. sama Bunda.
Makanya sekarang kayaknya sih nggak usah panjang-panjang, nanti yang nontonnya juga bosen nih si Bunda. Oh iya, ini sekarang kan episode 15 Bu. Nanti insya Allah nanti ke episode berikutnya Bunda juga diundang untuk mungkin fans Bunda kan banyak sekali nih. Termasuk saya juga fans Bunda. Nanti untuk berikutnya mungkin berikutnya bisa kan wakil Bunda itu Paramita Rusadi. Jadi wakil ketua umum parti Paramita Rusadi. Jadi boleh juga nanti di interview dan jadi sekjennya itu bukan sekjen, maaf, sekumnya, sekretaris umumnya itu Gusti Randa. Jadi bisa juga nanti di interview ya. Kebetulan kan tanggal 23 ini ada halal bihalal parti Jabar. Nanti beliau semua datang. Jadi bisa kesempatan itu silakan nanti Bunda kenalin, silakan di interview. Langsung boleh datang sini langsung ya? Boleh dong. Atau enggak di radio bla bla? Ya boleh. Kalau di sini besok kebetulan sebelum acara hari Minggu mau mampir ke Cafe Bunda, beliau nyanyi. Oh, Gusti Randa jago nyanyi lagu Bee Gees-nya loh. Iya. Jadi kita bernostalgia bersama lagu-lagu Bee Gees yang nyanyiin Gusti Randa. Mantap Bun, ya. sahabat lover nih pengen dengar suara Bunda sedikit aja. Lah, Bunda disuruh nyanyi. Bunda tuh Kan teman-teman pada kangen nih. Ini saya, Bunda ini artisnya artis acting. Ya, bukan artis penyanyi. Sedikit kan Bunda hobinya nyanyi. Olah yang hobi nyanyi. Sekarang Bunda minta Olah yang nyanyi ya. Berdua Bunda. Ya, nyanyi apa ya Olah ya? Bunda dong. Di sini kan nanti gantian Olah yang nyanyi. Sekarang Bunda dulu yang nyanyi sedikit aja. Apa ya? Buat apa ya? Tersenyum dianya padaku. Terus manis ya. Belai rambutnya yang hitam. Nah, aduh Olah nih ngerjain ya. Bunda bukan penyanyi, disuruh nyanyi. Udah nurut aja deh. Tapi yang penting bisa nyanyi di sini. Yang belum bisa nyanyi juga belajar di sini ya. Nanti ada kursus nyanyi juga. Iya ada kursus Acting nyanyi, acting nyanyi ada. Nanti kita ada lomba nyanyi, terus ada Panasonic Award ya, nanti pemilihan aktor dan artis Jawa Barat. Ya, mantap ya. Jadi boleh nanti daftar langsung ya. Jadi dari awal bisa lomba nyanyi juga daftar, nanti untuk artis awardnya juga daftar, boleh. Nanti sering-sering makanya ke Cafe Bunda ya, nanti dapat informasi yang banyak. Siapa tahu Bunda juga sebentar lagi mau syuting nih di sini di Cafe Bunda, ikut main nanti ya. Oke. Mantap Bunda. Bunda, sepertinya semua pertanyaan Olah sudah dijawab sama Bunda. Nanti untuk episode 16 Bunda mudah-mudahan bisa hadir di Binari. Amin. Jadi banyak fans Bunda nih yang nunggu ini. Waduh, mantap. Ya, Jangan lupa fansnya suruh pakai masker ya. protokol Jadi nanti kesehatan kita kalau itu juga seperti ini jaga jarak, jangan nempel gitu kan. Jaga jarak. Jadi kita kalau seandainya ada artis datang, fansnya dikasih tahu dulu. Jadi etika. Nanti kalau datang soalnya kita kan sebagai artis nggak mau, kamu jangan deket-deket kan nanti samanya sombong, ya kan? Tapi kita mesti ingetin, kita fansnya mesti ngerti bahwa kita harus mengikuti protokoler ya, harus jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kita pakai cek temperatur. Jadi kan kita menghindari kerumunan ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak. Jadi kalau seandainya banyak itu di gantian aja. Misalnya kita di satu ruangan, misalkan ketum nanti sama 6 orang, udah bincang-bincang keluar 6 orang. Jadi jangan semuanya gitu kan, bahaya. Itu aja. Demikianlah bincang-bincang Olah bersama Bunda Alicia Johar yang sangat cantik jelita. Amin. Kayak buat cantiknya luar biasa. Bunda awet muda sekali, mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Amin. Jadi teman-teman ketemu lagi dengan Bunda Alicia episode ke-16 di Binari Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Akhirnya nggak take 2 kan, take 1 oke. Mau potong nggak? Hah? Tapi awalnya ada kan? Ada. Ada di Bandara juga. Ini juga kepotong tadi mana apa Ciwo? Ya, tapi ntar ambil yang dari sana Iya, awalnya. kan bisa diedit. dari sini. Cuma Di sini juga banyak tengah-tengah. iya ya tukang edit tenang. Bisa kirim aja ntar. Ini Bunda ketemuan. Nanti aku kirim